di vlog gue. Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat selalu ya dimanapun kalian berada. Apa yang akan terbayang nih di benak kalian saat mendengar kata Dewi? Mungkin sebagian besar dari kita akan memunculkan visual seorang wanita layaknya bidadari yang terbang serta tidak menapak bumi, bercahaya dan memiliki paras yang sangat cantik. Dalam berbagai cerita dan kepercayaan, sosok seorang Dewi juga digambarkan bukan sebagai seorang manusia, namun sebagai sosok yang turun dari kayangan. Lantas bagaimana bila sosok seorang Dewi memang ada di bumi dan dapat terlihat secara kasat mata oleh manusia? Sebuah tradisi di Nepal mempercayai adanya seorang manusia yang dipercaya merupakan perwujudan dari seorang Dewi. Ia dikenal dengan julukan Dewi Kumari yang terlahir sebagai titisan dari Dewi Taleju. Masyarakat Nepal percaya bahwa kehidupan mereka dilindungi, dijaga, dan diawasi oleh seorang Dewi yang bernama Dewi Taleju. Dewi Taleju kemudian bereinkarnasi ke dalam sosok seorang anak perempuan yang belum mengalami pubertas, yang kemudian dijuluki Kumari. Dewi Kumari sendiri merupakan seorang dewi hidup yang disembah oleh umat Buddha dan Hindu di Nepal. Kumari digambarkan sebagai sosok anak perempuan yang memiliki 3 mata, 2 di sisi kiri dan di kanan, dan 1 lagi di tengah keningnya. Di negeri atap dunia itu, tradisi memilih anak-anak perempuan sebagai kumari telah berlangsung selama ratusan tahun. Tradisi memilih dan memuja Dewi Kumari berawal pada abad ke-12 hingga abad ke-17 Masehi oleh Raja Jayaprakasa Malla yang memimpin dinasti Malla. Sebutan Kumari berasal dari bahasa Sanskerta yang digunakan masyarakat adat Newar di Kathmandu Valley, yang berarti putri. Dulunya Kumari dipilih oleh ratu yang memerintah, namun saat ini wewenang dalam memilih Kumari diberikan kepada kepala pendeta. Cara pemilihannya pun terhitung unik. Anak-anak perempuan yang masih balita berusia sekitar 3 hingga 5 tahun dikumpulkan dalam sebuah kamar yang gelap, dan kemudian mereka diminta untuk berdoa. Kemudian para pendeta akan mencari pertanda yang disebut sebagai batis laksanas atau ciri kesempurnaan fisik. Beberapa ciri yang dicari dari anak-anak perempuan ini yang kemudian menjadi calon kumari adalah yang memiliki paha seperti paha rusa, dada bidang layaknya singa, dan bulu mata seperti yang dimiliki sapi. Selain itu, kumari yang terpilih biasanya tidak memiliki noda atau bekas luka di dalam tubuh mereka. Dalam pemilihan untuk menjadi seorang Dewi Kumari, seorang anak perempuan harus melalui sebuah ritual yang dilakukan oleh para pemuka agama di kuil suci agama Hindu. Dalam proses penilaian, para pemuka agama akan membaca berbagai tanda dan melakukan penilaian berdasarkan dari 32 sisi kesempurnaan fisik manusia. Selain itu, anak-anak yang dipilih bukanlah yang takut akan darah serta lelaki bertopeng. Setiap anak akan ditunjukkan beberapa kerbau yang dikorbankan serta penampakan pria bertopeng yang menari di atas darah. Jika seorang anak menunjukkan tanda-tanda ketakutan, ia dianggap tidak layak atas kekuatan Dewi Taleju. Anak perempuan yang menunjukkan keberanian di tengah-tengah ritual tersebut serta kemudian menari akan dipilih sebagai reinkarnasi berikutnya dari Dewi Taleju. Dewi Kumari adalah simbol kekuatan dan perlindungan manusia. Kumari adalah satu-satunya perwujudan kemurnian di antara pengikut Hindu dan Buddha. Setelah Kumari memasuki masa remajanya atau pubertas, maka ia dianggap tidak murni dan pencarian Kumari baru akan dimulai.
Masyarakat Nepal percaya bahwa kesucian dan kemurnian Kumari akan langsung berakhir begitu ia mengalami menstruasi pertamanya. Karena saat itu Dewi Taleju akan meninggalkan tubuh Kumari dan Kumari pun akan berubah kembali menjadi manusia biasa. Ia menjadi seperti manusia lainnya dan kehilangan kekuatan dewa yang dianugerahkan kepadanya. Priti Sakya mengenakan jeans, smartphone di tangan saat dia memasuki rumahnya di pusat kota Kathmandu. Sulit membayangkan seorang gadis berusia 23 tahun ini pernah menjadi seorang dewi yang masih hidup. Ia diambil dari rumah orang tuanya saat masih balita. Ada 12 kumari di lembah Kathmandu. Semua dianggap dewi, akan tetapi Priti adalah Royal Kumari atau Dewi Kumari yang paling penting dari semuanya. Ia memulai kewajibannya pada usia 3 tahun. Tinggal dengan pengasuh resmi Kumari selama 8 tahun sebelum akhirnya kembali kepada kehidupan di pinggiran kota yang anonim. Priti menghabiskan seluruh masa kecilnya di dalam Kumari Gar dan hanya kembali beberapa kali dalam setahun ketika dia meninggalkan tempat tinggalnya untuk sebuah festival. Tetapi bahkan saat itu juga kakinya tidak boleh menyentuh tanah. Keluarga Priti hanya berkunjung seminggu sekali, sehingga teman-teman Priti sontak hanyalah keluarga dari para penjaga. Pada siang hari, Priti harus mengenakan pakaian dan riasan tradisional. Namun, ketika dia tidak bermain atau belajar, Priti akan duduk di singgasananya dan menawarkan berkat kepada orang yang percaya kepadanya. Seorang penjaga bernama Gautam Sakya menceritakan bagaimana kehidupan seorang gadis kecil yang menjadi Dewi Kumari. Gautam sendiri telah merawat para Kumari sejak dia cukup besar untuk membawa secangkir teh. Keluarganya telah melihat ratusan anak perempuan. Dia melihat ribuan teriakan orang saat dia mengarak Dewi Kumari di sekitar Kathmandu selama berjam-jam dengan kerumunan orang yang percaya kepadanya mengikuti kereta emasnya, melemparkan persembahan dan meneriakan restunya. Menurut Gautam, Dewi Kumari dikunjungi begitu banyak orang, namun dia selalu tenang. Bahkan di saat kami semua harus pergi ke kamar kecil, istirahat dan makan sesuatu, Kumari tidak. Ia bisa duduk diam tanpa melakukan apapun selama 6 hingga 7 jam dengan tenang. Sungguh kesabaran yang luar biasa. Begitu Priti mencapai usia 11 tahun, sudah sampai waktu baginya untuk memasuki kembali dunia fana. Pengasuh biasanya mulai mencari dewi baru beberapa tahun lebih awal karena butuh beberapa saat untuk menemukan kandidat yang tepat. Sementara Priti sangat bersemangat untuk tinggal bersama keluarganya lagi. Namun meninggalkan hidupnya sebagai dewi adalah proses yang tidak menyenangkan. Ia banyak menangis sebab berat bagi Priti untuk meninggalkan semuanya karena ia telah diperlakukan sebagaimana keluarga di dalam rumah Kumari. Rina, ibu dari Priti, harus mengatur transisi Priti ke kehidupan sebagai anak normal. Rina berkata, awalnya keluarga Priti masih memperlakukannya seperti dewi. Misalnya, waktu makan malam, ia akan ditawari lebih dahulu, baru yang lain makan sesudahnya. Priti mengatakan bahwa bagian tersulit adalah saat ia harus berhadapan dengan banyak kritikan. Setelah pensiun, saya menyadari dunia begitu kejam. Gurunya pun di sekolah sering memarahinya karena menurutnya Priti sedikit lambat dalam mengikuti pelajaran. Dan saat pertama kali Priti pergi ke sekolah, salah satu teman sekelasnya mengatakan kalau ia terlihat sangat gemuk.
Saat itu Priti benar-benar hancur karena sebelumnya tidak ada orang yang pernah berbicara demikian kepadanya. Tetapi setelah beberapa saat, Priti mulai menikmati bertemu dengan teman-teman baru, mengenakan apapun yang dia inginkan dan mengunjungi tempat-tempat baru. Saat ini Priti mempertahankan hubungan baiknya dengan pengasuh Kumari, di mana komunitas Newari tetap mengakuinya sebagai dewi yang masih hidup. Sepanjang hidupnya pun dia akan mendapatkan uang pensiun. Sekarang Priti adalah seorang mahasiswi dengan masa depan yang cerah di depannya. Cita-citanya adalah menjadi bankir yang sukses. Demikian vlog kali ini mengenai titisan dari Dewi Kumari yang telah menjadi tradisi di Nepal selama ratusan tahun. Semoga vlog barusan bisa bermanfaat dan juga sekaligus menghibur kalian semua ya. Terima kasih banyak untuk kalian yang telah menonton sampai akhir. Tetap dukung channel ini dengan klik like-nya, kemudian komen-komen, di-share yang banyak, dan pastinya jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya. Sampai ketemu lagi di vlog berikutnya. Bye now!